balik lagi sama aku Tania Pangastuti di Eat and Write channel. Kali ini aku bakalan, masih sama kayak vlog yang sebelumnya, aku bakalan share ke kalian apa aja yang aku masak selama 1 hari di dapur. Oke, rencananya siang ini aku mau ngabisin nasi lama, nasi kemarin, buat dibikin nasi goreng cabai hijau. Terus kalau buat anak-anak, aku bakalan goreng nugget yang kemarin aja biar gak ribet. Nah, terus kalau untuk makan malam, aku bakalan manasin soto kuning yang 2 hari lalu aku bikin, sama rencananya aku bakalan bikin roti tawar keju, sama aku bakalan bikin apa tuh namanya, sate telur puyuh. Nah, tapi sate telur puyuhnya itu jadinya baru besok, tapi prosesnya itu hari ini. Jadi dia direndam semalaman, taruh di kulkas. Ya sudah, kalau gitu langsung aja. Oke, jadi bahan-bahannya tuh ada nasi sisa kemarin. Nih, lihat sendiri tampilannya sudah ya beginilah. Cuma FYI, kalau misalnya buat bikin nasi goreng tuh justru nasi kayak gini lebih enak daripada nasi yang baru mateng. Terus ada sambal hijau yang kemarin aku bikin. Kalau misalnya kalian mau tahu cara bikinnya gimana, itu bakalan aku share di deskripsi ya. Cek aja nanti linknya aku kasih di situ. Terus ada telur, ada sosis, sama ada mixed vegetable yang frozen. Males ribet judulnya. Oke, sekarang saatnya membuat nasi goreng. Mulai dulu apinya. Sama ini kan kira-kira buat 3 porsi. Jadi minyaknya kurang lebih 1, 2, 3. Terus ini opsional ya, bisa dikasih bawang putih lagi atau enggak. Nih bawang putihnya pakai baceman bawang putih yang selalu siap sedia. Nanti kapan-kapan aku bikinin vlognya. Kasih kurang lebih 1 sendok makan. Nah, kalau bawang putihnya udah masuk, apinya dikecilin supaya nggak cepet gosong. Udah wangi, masukin sosisnya. Nah, kalau sosisnya udah agak melengkung-melengkung kayak gini, masukin sayurnya. Sayurnya dalam keadaan udah nggak beku ya. Jadi tadi tuh aku rendam pakai air sampai dia nggak beku, terus aku tirisin dulu. Nah, ini boleh apinya gedein sedikit. Kalau udah ini kepinggirin, begitu kita masukin telurnya pakai api besar aja. Aduk-aduk. Jadi dibagi 2 ya, yang tadi udah kita tumis sebelah sini, terus si telurnya di sebelah sini. Nanti kalau telurnya udah agak matang baru kita campur. Nih, kalau udah kebentuk kayak gini, apinya kecilin. Terus dicampurin. Nah, apinya masih pakai api kecil, terus tinggal masukin nasinya deh. Hubung bocah katanya nggak mau nasi goreng, jadi ini kita pedesin aja semua. Ini kan ada nasi-nasi yang menggumpal nih. Ini kita lepas-lepasin dulu, biar bumbunya nyebarnya rata. Kalau udah tinggal tambahin sambal hijaunya. Aku lupa deh ini kemarin pedas atau enggak. Kasih secukupnya dulu, 1 sendok dulu. Terus meskipun ini udah ada rasanya, tapi biasanya harus ditambahin bumbu lagi, tetap garam, kaldu bubuk kayak gitu. Ini kan sambalnya agak beku nih, aku taruh tengah dulu sampai dia agak cair, terus baru deh aduk. Aromanya agak-agak mirip sama ini sambal hijau yang di rumah makan Padang. Enak deh kalau kalian ada di sini. Aromanya tuh Nah, ini aku mau tes rasa dulu. Aku mau cobain apakah pedesnya itu cukup atau kurang. Udah cukup pedes. Sekarang tinggal kasih 1 sendok teh kaldu bubuk sama setengah sendok teh garam.
Nggak perlu dikasih kayak merica lagi ya, soalnya kan udah pedas. Oke, ini nasi gorengnya sudah jadi. Ini aku harus nunduk-nunduk ini biar dapet. Oke, sip. Tinggal diisipin, tapi harusnya sih oke. Biasanya gitu, kalau misalnya untuk nasi goreng yang untuk 3 porsi, aku pakai 1 sendok teh kaldu bubuk yang kenor itu, sama setengah sendok teh garam. Oke, gurihnya pas, asinnya pas. Oke, tadi udah bikin nasi goreng, sekarang bikin makanan buat si bocah. Ini ada nugget yang kemarin aku bikin, chicken strips. Terus ada kentang goreng, tinggal digoreng. Mereknya ini apa? Agrarfrost Jerman. Ini enak ya? Jadi ada yang ini, ada yang shoestring, ada yang kecil-kecil lagi. Ini enak. Kilonya aku beli cuma nggak nyampe 30.000. Kalau goreng kentang mah semua bisa lah ya. Apinya api sedang ke api panas, terus tunggu dulu sampai dianya panas. Udah gitu kalau misalnya mau goreng nugget, gorengnya itu habis goreng kentang biar minyaknya nggak kotor. Ini seperti biasa aku pakai minyak bekas goreng apa ya? Bekas goreng ini dan itulah. Kentang goreng nugget buat anak-anak aku. Ini buat anak aku yang gede. Tadi dia udah makan nasi goreng sih, tapi katanya pengen juga, ya udah makan lagi. Ini buat si bocil 4 tahun yang lagi nakalnya itu. Oke, bikin nasi goreng udah, bikin kentang goreng sama nugget udah. Sekarang rencananya aku mau bikin roti tawar keju. Oke, saatnya membuat roti. Jadi kalau aku tuh biasa pakai terigu. Terigunya terigu apa aja sih, cuma kalau misalnya kalian ingin ngembang, lembut, enak, pakainya terigu protein tinggi. Nah ini aku pakai merek terigu Kabuki. Terus ini ada susu bubuk 45 gram, terigunya itu sekitar 300 gram. Nah terus di sini tuh ada campuran antara air, gula, dan ragi. Jadi raginya aku pakai ragi instan 3 sendok teh. Terus gulanya itu 75 gram, tapi aku encerin dulu. Nih, ini yang udah diencerin gulanya. Terus udah gitu aku campur dengan air jadi anget di sini. Udah gitu dicampurin sama si ragi bubuknya tadi. Pokoknya pakai air suam-suam kuku, terus nanti diaduk-aduk barengan. Nah, nanti dia jadi ngembang kayak gini. Terus kalau misalnya kalau udah ngembang kayak gini, banyak lalat-lalat kecil di sekitar raginya, itu nggak masalah ya, itu emang normal seperti itu. Sama ini ada telur. Di sini aku tuh pakai metode yang tidak perlu diulen. Sebenarnya sih ya hasilnya pasti beda lah sama yang diulen. Kalau misalnya diulen itu hasilnya bakalan lebih lembut, lebih kokoh si rotinya. Sementara kalau misalnya nggak diulen tuh kayak apa ya? Kayak kurang lembut sama lebih cepat hancur gitu. Lebih cepat kayak kurang elastis gitulah. Tapi nggak masalah, sama-sama enak kok. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin roti tapi kalian males ngulen, ya udah pakai metode yang ini aja. Nah ini diaduk dulu terigu sama ininya, susunya. Udah gitu kita masukin raginya. Langsung aja masukin semua. Harus tunggu sampai berbusa dulu ya baru dimasukin. Kalau nggak berbusa-busa berarti si raginya udah kurang bagus yang dipakai. Nah ini diaduk. Nah ini harus ditambahin cairan lagi dari si gula. Sama telurnya juga boleh sekarang sekalian. Kalau airnya sih aku kira-kira ya, aku nggak tahu pastinya takarannya gimana. Soalnya tiap aku bikin roti itu tuh pasti ya pakai sistem kira-kira aja kalau untuk cairannya sampai si adonannya tuh mencapai konsistensi yang diinginkan. Pokoknya teksturnya tuh sampai kayak kalian bikin adonan kue kering tapi lebih padat lagi gitu loh. Bayang gak sih?
Tapi jangan sampai terlalu encer kayak adonan kayak cake kayak gitu. Nah ini segini, kurang lebih segini nih, tuh. Nah seperti itu kurang lebih. Ini tinggal kita ratain aja, pokoknya sampai semuanya keaduk. Udah gitu kita tunggu sampai dia mengembang 2 kali lipat. Oke, adonannya sudah mengembang kurang lebih 2 kali lipat. Nih, jadi kalau diginiin tuh dia goyang-goyang tuh. Tuh. Jadi kalau misalnya udah mengembang gini, nanti tinggal dikempesin, terus ditambah sama 2 bahan ini. Nah, ini ada keju. Kejunya aku pakai yang keju semacam quick melt, kurang lebih 100 gram. Terus dipotong-potong dadu. Nah, sama ini ada margarin. Tenang, margarinnya kita nggak pakai segini kok, kita cuma pakai kayak 1 sendok makan lah, dikira-kira aja. Salah satu kegiatan favorit aku adalah ngempesin adonan. Gak usah pakai tangan, pakai ini aja, sesuatu berwarna pink ini, pakai centong nasi. Nah, dikempesin, cus, 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 tuh, kempes deh dia. Kalian bisa lihat adonannya tuh berongga banget ya, tuh. Masih lengket jelas, nggak kayak kalau misalnya dikalisin. Ini tinggal dikempesin. Oke. Nah terus aku mau kasih margarin. Ini kurang lebih seginilah nih, 1 sendok makan. Kalau nggak ada margarin gimana ya? Bisa pakai minyak goreng, nggak apa-apa. Nah terus ini mau aku aduk-aduk dulu sampai rata. Masih tetap pakai ini. Nah, aduk-aduk. Ya udah, pokoknya tinggal diputer-puter kayak gini. Sebenarnya kalau di awal mungkin bisa juga ya, cuma aku biasanya sih kayak di akhir gitu, dan apa ya, aku lebih suka di akhir tuh biar teksturnya tuh nyebar, nggak terlalu rata gitu. Jadi kalau misalnya pas kita makan tuh ada kayak rasa margarin yang lebih oily gitu, ada bagian yang roti banget, ada bagian yang berlemak banget. Nah ini bisa sambil kita masukin kejunya. Keju masuk. Keju nempel. Jatuh 1 kejunya. Makan si Rover deh. Kenapa aku nggak pakai tangan? Soalnya kalau pakai tangan aku malas lengket-lengket. Terus kalau misalnya kalian wondering, kalau misalnya nggak dikalisin, nggak sampai elastis, emang dia bakalan empuk? Tetap empuk. Jadi intinya roti, kalau misalnya dia bisa mengembang dengan sempurna pas lagi proses proofing pertama itu, pasti bakalan ini kok, bakalan empuk. Cuma yang ngebedain tuh kalau misalnya diaduk sampai elastis banget, dia biasanya jadi lebih soft sama nggak gampang hancur aja itu. Ini bentar lagi udah nih. Nah pokoknya sampai bentuknya kurang lebih seperti ini. Kalau kalian perhatiin ini tetap elastis, tapi dia tuh putus, nggak sampai manjang banget. Nah sekarang tinggal dipindahin ke wadah lain. Wadah lainnya aku pakai wadah yang sama seperti ini, tapi luarnya itu diolesin sama margarin boleh, sama minyak juga boleh, biar nanti pas ngelepasinnya gampang. Oke, ini sudah ada wadah. Sebenarnya ini bukan loyang sih, ini kayak semacam apa ya, mixing bowl gitu, tapi aku sering pakai buat loyang roti. Nah, mixing bowl ini udah aku oles-oles pakai minyak. Terus sekarang tinggal dimasukin aja yang tadi. Masukinnya juga nggak usah drama. Ini tinggal dituang aja. Tinggal dituang. Diatur-atur supaya dia ada di tengah. Oke. Nah, sisa adonannya juga jangan lupa. Aku bikinnya yang agak-agak rustic ala-ala gitu loh, jadi nggak perlu yang sampai dibikin mulus banget. Jadi luarnya tuh dibikin apa adanya aja.
Oh, udah jadi. Nah, ini sekarang tinggal tunggu proses proofing yang kedua. Tapi tenang aja, kalau proses proofing yang kedua itu dia biasanya lebih cepat daripada yang pertama. Ini bakalan aku tutup pakai tutup kaca. Oke, ini sudah mengembang. Tuh, jadinya gede kan? Sudah mengembang 2 kali lipat. Terus sekarang saatnya kita masukin ke oven. Kenapa? Mau makan juga. Mau makan? Ini kan baru mau dimasak rotinya. Aduh, bocah yang kecil nih gak bisa berhenti makan. Ini udah aku panasin ya, sekitar 180 derajat. Kita simpan di rak paling bawah. Oke. Atur supaya dia ada di tengah. Udah deh. Nah, ini kurang lebih manggangnya sekitar 30 menit. Ini udah sekitar 30 menit. Ayo kita cek rotinya. Warnanya sih udah cakep. Tuh, kita buka. Wah. Wah. Hasilnya gini tuh. Jadi keju-kejunya tuh pada meleleh. Ini wanginya enak banget beneran. Oke, sekarang paling tunggu dulu sekitar biasanya sih 2 jam sampai dia dingin baru bisa dipotong. Oke, sambil nunggu rotinya dingin, sambil aku mau cek si soto kuning buat makan malam. Ini udah aku panasin. Cukup nggak ya buat 2 porsi? Kayaknya sih cukup. Ini makannya bisa dicampur kayak tomat, daun bawang. Oke, ini rotinya sudah dingin, sudah bisa dipotong. Terus di sini tuh lagi banyak laron BTW, aduh. Terus aku pakai lampu tambahan kan, jadi ya gitu deh, mereka mengitari lampu ini. Oke, buat yang belum tahu, kalau mau potong roti itu pakai pisau yang seperti ini, yang bergerigi. Jangan pakai yang lurus biar gampang. Langsung aja dibagi 2 dulu pas di tengah. Sebenarnya aku punya sih yang satu lagi gitu, yang agak lebih panjang, memang atau kenapa suruh pindahan ke kemana. Oh, lihat dong isinya, kejunya, nih cakep banget. Terus kalau ditekan empuk kan. Ya sudah, ini berhubung si laronnya pada berterbangan di sekitar sini dan aku jadi rebutan roti sama mereka. Intinya ya itulah kegiatanku hari ini di dapur. Ya sudah, berhubung udah malam, aku mau istirahat. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa selalu support Eat and Try channel dengan cara like, share, subscribe, komen, dan jangan lupa ditonton iklan. Aku Kardia Pangesti pamit. Bye.